Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik? Bagaimana kabar semua? Ya, baiklah. Hari ini ya kita akan belajar melanjutkan ya, mata pelajaran IPA. Nah, kita masuk kepada bab 2, ya, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang sistem ya reproduksi, kita lanjutkan materi kita tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tentu kita lihat di gambar ini. Di sini ada kapal ya yang sedang eh, mencari ikan. Ya, ini sedang menangkap ikan dengan jaring. Eh, Tentu kita timbul pertanyaan ya, kenapa kok ikan di laut itu tidak habis-habis? Ya, walaupun tiap hari dipancing, ya bahkan ya ada bagan yang ya ketika satu malam bisa meraih berapa ratus ekor, tapi ketika diambil tiap hari, kenapa eh, ikan-ikan tersebut tidak habis? Maka jawabannya yang sederhana adalah karena ikan-ikan di lautan itu selalu berkembang biak. Ya, mereka bertelur, kemudian telur itu menetas sehingga menghasilkan anakan baru. Dan itu terus terjadi. Sehingga ketika diambil induknya berarti masih tersisa anaknya yang berkembang-berkembang. Begitu juga tumbuhan. Ketika tumbuhan itu ya kadangkala ada yang ya menghasilkan biji, kemudian biji itu ditanam dan tumbuh lagi menjadi tunas bibit baru dan seterusnya. Dan tentunya dalam perkembangan ya tumbuhan dan hewan ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari termasuk di dalam bab ini, yakni ada dua sistem perkembangan tumbuhan dan sistem perkembangan hewan. Ya, kita masuk bagian yang pertama, sistem perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, sistem perkembangbiakan tumbuhan. Ya, di sini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan ya Gymnospermae. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang keempat, ada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Jadi ini ada 4 materi yang akan kita pelajari ya pada pembahasan sistem perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian lanjut. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Ini tumbuhan tingkat tinggi ya, yang sudah memiliki batang, kemudian memiliki akar, dan memiliki daun. Ya, seperti dalam gambar ini ada bunganya, ada tangkainya, ada batangnya, ada daunnya. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan vegetatif dan ada yang disebut dengan generatif. Ya, generatif. Nah, kalau yang vegetatif itu perkembangbiakannya dia tidak melalui kawin. Jadi tidak melalui biji. Jadi perkembangbiakannya hanya dengan daunnya, batangnya, atau akarnya, atau umbinya. Dia tidak lewat bunga yang kemudian menjadi buah dan biji. Tidak ada. Jadi tidak ada biji yang bisa ditanam di vegetatif ini. Tapi kalau generatif, dia melalui kawin. Jadi antara putik dan benang sari pada tumbuhan itu terjadi proses perkawinan. Ya, sehingga menghasilkan buah dan biji. Dan bijinya nanti yang akan bisa ditanam dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu bedanya. Generatif, tidak kawin. Kalau kalau vegetatif secara buatan tidak kawin, ya. Sedangkan generatif itu secara
secara kawin. Nah, vegetatif yang tidak kawin itu dibagi dua. Ada yang vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Ya, berarti yang alami memang tumbuhan itu sendiri yang memperkembangbiakan dirinya. Baik dia ada tumbuh tunas baru atau akarnya nanti menjadi tumbuh menjadi tunas baru. Ada yang dibuat manusia, vegetatif buatan namanya. Ada yang dibuat manusia. Misalnya manusia memotong bagian tumbuhan itu lalu ditancapkan, seperti misalnya ketela, kasubi atau singkong misalnya. Jadi ada batangnya yang dipotong, kemudian ditancapkan untuk ya memperkembangbiakan menjadi generasi baru. Nah, kita lihat yang vegetatif, yang tidak kawin ini. Ya, kita lihat. Nah, yang vegetatif, yang tidak kawin. Yang pertama ada vegetatif alami. Vegetatif alami. Berarti ini yang terjadi secara langsung di alam. Ya, memang terjadi secara alami oleh tumbuhan itu sendiri. Yang pertama ada rizoma. Ya, rizoma. Jadi rizoma ini salah satu dari vegetatif alami. Contoh rizoma ini ada apa ini? Ya, jahe. Jadi jahe itu jadi akarnya itu dia akan membentuk tumbuhan baru. Jadi ini ada rimpang-rimpangnya. Nah, itu ketika ditanam rimpang itulah yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini rizoma, namanya rizoma. Seperti jahe, kunyit. Nah, itu rizoma namanya. Kemudian ada yang lain stolon. Stolon ini misalnya ini induknya, lalu dia memunculkan akar, menjalar akarnya ke di atas permukaan, lalu dari akar itu tumbuh tumbuhan yang baru. Nah, ini ada juga banyak kita temui di sekeliling kita ini. Ya, jadi ada tumbuhan, lalu ada akarnya menjalar, lalu akar itu langsung tumbuh tunas. Ya, tunas. Nah, itu namanya stolon. Stolon. Kemudian ada lagi namanya umbi lapis. Ini pada bawang putih atau bawang merah. Jadi coba kamu lihat itu bawang merah itu kan ada umbinya yang berlapis-lapis. Jadi kalau dipelah satu ada anaknya, ada anaknya. Nah, itu ketika dia mau berkembang biak dari lapisan-lapisan umbi itu yang menjadi tumbuhan baru sebagai anaknya. Ini namanya umbi umbi lapis. Kemudian ada lagi namanya umbi batang. Ini seperti kentang. Ya, kentang itu jadi ditanam dia akan menghasilkan ini tunas-tunas baru di sekelilingnya. Namanya umbi umbi batang. Kemudian yang berikut ada lagi tunas. Ya, tunas. Tunas itu seperti pohon pisang. Jadi pohon pisang kamu lihat itu dia akan tumbuh anakan-anakan baru di sekitarnya. Ya, tunas dari bawah. Ya, dari bawah, dari akar. Itu namanya tunas. Kemudian juga ada tunas adventif. Ya, tunas adventif ini ya tunas yang muncul dari daun. Ini seperti bunga cocar bebek. Jadi bunga cocor bebek ini dari daunnya itu ada tumbuh tunas-tunas baru. Nah, nanti ini akan rontok, akan berjatuhan dan berjatuhan terus kemudian dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ini. Jadi untuk vegetatif, perkembangbiakan yang tidak kawin. Nah, ini yang pertama vegetatif alami, yang secara alami yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ini ada sekitar 6 macam. Yang pertama tadi rizoma. Rizoma itu jadi lewat rimpangnya ya. Ya, rimpang dari ini seperti jahe, kunyit, dia apa namanya? Rimpang-rimpangnya itu ketika menjalar ya ini akan menghasilkan tunas baru. Nanti kalian lihat jahe ya yang di belakang apa namanya perpustakaan itu seperti itu nantinya. Kemudian ada stolon. Ya, stolon seperti ini jadi dia mengakar menjalar kemudian nanti akan tumbuh tunas baru. Kemudian umbi lapis pada bawang merah dan bawang
putih. Jadi ada lapis-lapisnya. Dari lapisnya itu akan tumbuh tunas baru. Kemudian juga ada umbi batang, ya. Kemudian ada ini juga termasuk umbi batang ini eh, bisa jadi umbi-umbian ya, umbi tanah ya. Kemudian ada tunas. Ya, tunas itu seperti pohon pisang ya, yang dari dalam tanah itu tumbuh indukan baru atau tumbuhan baru. Kemudian ada tunas adventif, yaitu seperti bunga cocor bebek ini, yang daunnya ini menghasilkan tunas-tunas baru, yang ini bisa ditanam menjadi tanaman baru. Ya, itu vegetatif alami. Sekarang kita pindah ke vegetatif buatan. Ya, ke vegetatif buatan. Yang ini dikerjakan oleh bantuan manusia. Ya, jadi dia tidak kawin, tetapi cara perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Yang pertama namanya stek. Stek ini adalah memotong bagian batang tumbuhan, lalu bagian tersebut ditanam atau ditancapkan ke dalam tanah. Ini seperti singkong ya. Singkong, misalnya pohon-pohon yang bisa ditanam kembali batangnya, seperti kayu Jawa dan seterusnya. Kemudian lagi ada namanya runduk, merunduk. Ya, merunduk misalnya ada pohon yang tangkainya agak dekat ke tanah. Ya. Kemudian yang tangkainya agak dekat ke tanah itu kita rundukkan ke tanah, ya sebagiannya, lalu kita timbun dengan tanah. Maka nanti lama kelamaan yang kita timbun dengan tanah ini akan keluar akar. Nah, setelah itu kini kita potong yang keluar akarnya, kita potong bagian batangnya, lalu kita tanam, ya, ya kita tanam. Nanti ia akan menjadi individu baru atau tumbuhan baru. Ini tumbuhan baru. Jadi gitu gampang ya. Kalau ada tanaman atau tumbuhan yang pohonnya itu dekat dengan tanah, kita bisa rundukkan. Kita bisa rundukkan ke tanah, lalu kita timbun ya sebagian ya dari batang tumbuhan itu, lalu kita tunggu sampai dia mengakar, kemudian setelah mengakar kita potong dan kita tanam. Nah, ini akan menjadi individu baru. Kemudian berikut ada yang namanya stek. Nah, stek. Stek ini ya. Oh, ada namanya cangkok ya, cangkok. Sekarang cangkok. Nah, yang cangkok ini adalah kita mengupas bagian batang tumbuhan, ya, kita kupas, kemudian kita bersihkan kulit arinya, lalu kita bungkus dengan ditaruh tanah, ya, tanah yang subur dikasih pupuk, ya, kemudian kita siram, lalu kita bungkus dengan kain seperti ini. Bisa juga dengan apa namanya genopu, boleh. Lalu kita ikat, kita sirami tiap hari. Setelah itu kita sirami tiap hari, maka sekitar 1 bulan atau 3 minggu atau sampai 4 minggu, maka dari cangkok ini menghasilkan akar, akan menghasilkan akar. Ketika sudah menghasilkan akar, maka yang bagian batang ini kita potong. Setelah kita potong, kita tanam sehingga menjadi tumbuhan baru. Ini kelebihan daripada cangkok. Cangkok itu kalau kita pengen misalnya mangga ya, cepat berbuah, lalu buahnya itu ikut dengan sama-sama dengan induknya, batang induknya, maka caranya lebih bagus di cangkok. Di cangkok misalnya pilih batang-batang atau rantai tangkai yang sudah pernah buah kalau kita ingin cangkok. Supaya ketika kita cangkok dia cepat berbuah. Ya, kita pilih batang dari tangkai yang sudah berbuah, lalu ya kita cangkok, kita kelupasi kulitnya keliling. Ya ini ya sekitarlah 5 cm saja boleh, 5 cm. Kemudian kita kerik ini sampai kulit arinya hilang. Setelah itu kita bungkus, kita pakai tanah keliling, tapi tanah yang subur ya, sudah dikasih pupuk. Kemudian kita taruh air, baru kita ikat. Ya, ikat di antara bagian ini. Ujung ini dengan ujung sini kita ikat.
Maka nanti lama-kelamaan akar ini akan tumbuh dari atasnya ini, dari bagian atas. Ini akar akan tumbuh dari situ. Ya, kemudian setelah tumbuh akar, nah lalu boleh untuk dipotong bagian ranting ini. Ya, dipotong, kemudian ini dibuka, lalu ditanam. Karena sudah ada akarnya, dia akan tumbuh nantinya. Ya, jadi itu dulu pembahasan kita kali ini tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif ada dua, ada yang alami, yang tadi ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, adventif, dan tunas adventif. Kemudian ada juga yang secara buatan dengan bantuan manusia seperti setek ya, yang dipotong bagian batang tumbuhan, ada yang runduk, sebagian rantingnya dirundukkan. Kemudian ada yang melalui cangkok. Kemudian ya, selain itu juga sebenarnya ada sambung pucuk, tempel ya. Nanti itu hanya merangkai dari satu tumbuhan dipadukan dengan tumbuhan lain. Itu namanya merangkai seperti setek, okulasi ya dan sambung pucuk. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Yang penting untuk buatan ini yang secara vegetatif ini ada tiga secara umum, ada yang setek, ada yang runduk, ada yang cangkok. Ya mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahami penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.